Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hidup Petani, teman-teman. Pada saat ini adalah semangka yang berusia 45 hari AST atau sudah memasuki masa pembesaran buah dan selesai penyerbukan. Memang pada saat umur seperti ini yang sangat-sangat menguras tenaga atau sangat sibuk-sibuknya petani semangka, teman-teman. Karena selain mengontrol hama, maka diwajibkan juga untuk petani semangka itu mengontrol makanannya, yaitu pemupukan. Karena bila masa-masa seperti ini, bila makanannya kurang, maka buah tidak akan bisa menjadi besar atau besarnya tidak bisa maksimal. Jadi untuk petani semangka yang mulai capek-capeknya adalah pada umur 30 hari AST sampai umur 55 hari AST, teman-teman. Karena setelah melakukan penyemprotan, maka mereka akan menyusul dengan pemupukan. Buahnya sudah cukup besar atau sudah sebesar bola basket. Kami di sini rata-rata membuahkan 2 dalam satu pokok. Ini 1 dan ini satunya. Untuk teman-teman di luar bisa membuahkan 3 dalam satu pokok juga bisa. Semuanya tergantung pada kondisi tanaman tersebut. Bila batangnya besar dan daunnya lebar-lebar, maka bisa dibuahkan 2. Maksud saya bisa dibuahkan 3. Karena batangnya mumpuni. Dan ada juga yang cuma bisa dibuahkan 2. Karena batangnya kecil, takut menjadi buah ganepo. Dan ini kami rata-rata di sini buah 3 dan 2. Dan rata-ratanya adalah 2 dan 3 itu, teman-teman. Bisa saja dibuahkan 1, tapi itu cenderung lebih merugikan petani atau rugi pada diri kita sendiri. Setidaknya minimal buah 2, yang 1 nanti masuk timbangan dan yang 1 menjadi ganepo, tidak apa-apa. Tapi kalau dibuahkan 1, maka kemungkinan akan memasuk timbangan, bisa menjadi besar atau kemungkinan malah bisa rusak karena
disengat oleh lalat buah. Untuk penyakit pada tanaman umur 45 hari AST ini teman-teman, yang cenderung lebih cepat menyerang adalah hama lalat buah, yang nantinya disertai dengan kuning daun pada pangkal seperti ini. Dan nantinya bila tidak dikendalikan maka akan bisa meluas sampai ke atas dan membuat pembesaran buah semangka itu terganggu, sehingga semangka bisa menjadi kuntet dan tidak bisa menjadi besar. Ini 1, 2, dan ini 3-nya. Ini adalah ciri-ciri semangka yang bisa menjadi besar buahnya, karena calon buahnya ini lonjong atau pentilnya ini lonjong. Kemungkinan besar akan bisa lepas dari timbangan atau berkisar 4 kilo lebih. Biasanya seperti itu teman-teman. Bila mana ini batangnya terjaga dan makanannya tercukupi, bila ini salah satu tip juga teman-teman, bila semangka itu calon buahnya lonjong atau pentilnya itu lonjong, maka nantinya buahnya menjadi besar, bisa menjadi besar, bisa 4 kilo lebih. Beda dengan calon pentil yang calon buah yang bulat seperti ini kemungkinan malah bisa rontok atau enggak jadi. Seperti ini juga kemungkinan tidak bisa menjadi besar. Oke teman-teman, inilah sekedar kilas balik tentang tanaman semangka yang berusia 40 hari AST sampai 45 hari AST. Seperti inilah keadaannya, kondisinya. Yang cenderung lebih diperhatikan adalah hama lalat buah. Dan yang kedua adalah pemupukannya, yang biasanya dilakukan 10 hari sekali. Maka setelah buah menjadi besar atau sudah mulai berbentuk besar sebesar bola basket, maka pemupukan akan lebih dimajukan lagi menjadi 1 minggu per 1 minggu sekali. Karena bila semangka ini kekurangan makanan, maka akan susah untuk besarnya atau tidak bisa menjadi besar. Dan yang paling penting adalah pemupukannya itu teman-teman, untuk mengenai masalah semprot-semprot daun kuning atau daun kresek cenderung ini karena musim penghujan jadi jarang atau tidak ada. Bila pun ada maka sedikit-sedikit itu seperti itu, yang nantinya itu tidak mengganggu pertumbuhan semangka karena sudah bisa lepas panen nantinya. Bila buah sudah memasuki panen,
Yang kuning seperti itu baru bisa menjalar teman-teman. Untuk saat ini jadi tidak masalah. Yang paling terutama adalah pemupukan tadi dan penyemprotan lalat buah. Karena masa-masa pembesaran buah semangka yang non biji ini hanya 25 hari. Setelah itu adalah memasuki masa pematangan. Untuk semangka non biji ini masa pembesaran buahnya hanya 25 hari. Jadi setelah penyerbukan, setelah pengawinan itu dia memasuki masa pembesaran, itu hanya waktunya adalah 25 hari. Atau bila kita melakukan pemupukan dalam 1 minggu sekali, maka itu kurang lebih 5 kali pemupukan rata-ratanya. Dan setelah itu maka semangka ini sudah memasuki masa pematangan, maksud saya, yaitu masa-masa pematangan buah. Jadi walaupun dikasih makan yang banyak, sudah tidak bisa menjadi besar lagi karena sudah memasuki masa pematangan buah, yaitu dimana semangka sudah mulai berubah warna kulit dan warna isi dalamnya, sehingga tidak bisa menjadi besar lagi, dan nutrisi akan banyak lari ke masa pematangan, cenderung lebih memerahkan isi dalam. Oke teman-teman, semoga berguna untuk teman-teman yang di luar sana, khususnya untuk para petani-petani semangka yang pemula yang ingin menanam. Ini ada 3, 2, 3. Yang kemarin-kemarin merasa kesulitan dalam melakukan penanaman semangka, mudah-mudahan setelah melihat video ini bisa terbantu. Dan tidak saya pungkiri juga, banyak teman-teman yang chat di WA saya yang katanya memang mereka merasa terbantu dengan adanya video ini. Walaupun awalnya saya membuat video ini hanya iseng-iseng, alhamdulillah ternyata berguna untuk teman-teman dan bermanfaat untuk para teman-teman petani pemula, khususnya untuk petani-petani senior. Mohon juga bimbingannya. Dua, 3. Bila mana gambar saya ini tidak bagus atau kurang bagus, jadi mohon maklumnya teman-teman, karena memang saya masih menggunakan HP biasa untuk merekam gambar seperti ini. Saya masih menggunakan HP biasa untuk merekam gambar seperti ini. Ini semangka semua teman-teman, sangat luas. Dan sampai ujung sana adalah semangka semua. Itu sangat lebar dan luas. Sampai ujung sana.
Mungkin nanti gambarnya akan sedikit pecah-pecah karena memang pengaturan pencahayaannya tidak maksimal karena masih menggunakan HP Android biasa teman-teman. Mohon dukungannya teman-teman, semoga channel ini bisa produktif dan bisa maju terus dengan cara mensubscribe tombol merah. Dan bila teman-teman ada yang ingin tanyakan, kita nanti bisa berdiskusi di kolom komentar. Sekian info dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video-video selanjutnya.